Oke guys, ketemu lagi sama Bobby setengah matang. Yang kata orang sih gue ini orang-orang yang paling apa ya, paling paling asik lah di dunia manapun. Ini hari gue pengen ngobrol-ngobrol sama seseorang yang notabene-nya orang ini sangat terkenal di ya di mana aja di dunia persilatan, bahkan di dunia alam semesta, bahkan di alam gaib sekalipun dia ini tahu. Jadi gue pengen ngorek-ngorek sama orang ini yang katanya dengan adanya kondisi corona seperti ini atau COVID-19 ini dia seperti apa? Gue juga kan nggak tahu kan setiap orang ada yang susah, ada yang seperti apa. Nah ini hari gue pengen ngobrol sama dia. Oke kita langsung aja. Apa kabar bang? Alhamdulillah, kabar saya baik, bahkan cukup baik, apalagi setelah kita baru aja menjalankan ibadah puasa dan sekarang udah masuk di Idul Fitri, artinya kita sudah merayakan kemenangan. Dan saya rasa kabar saya saat ini benar-benar cukup bahagia sekali. Mudah-mudahan Bang Bobi juga dalam keadaan baik ya. Nah oke. Menurut abang sendiri, kalau adanya kondisi corona seperti ini, kalau menurut abang ini sebetulnya gimana sih bang setelah abang ngerasain? Oke, menurut saya kondisi corona ini kalau dibilang seperti apa, ini memang sesuatu yang sangat di luar dari perkiraan kita. Seperti kita tahu bahwa kita nggak akan pernah ini akan terjadi, gimana bisa terjadi tiba-tiba blok datang dan kita eh, harus berbuat apa. Kondisi ini membuat kita ini terperangkap dalam suatu hal yang benar-benar sulit untuk berbuat sesuatu. Diam pun kita apa yang mesti kita lakukan, artinya kita maju kena mundur kena kayak film Dono. Atau dalam kondisi seperti ini kita seperti makan buah simalakama. Kenapa buah simalakama enggak buah duren? Sebab kalau buah duren itu enak, kalau buah simalakama enggak. Maksudnya begini, kalau buah simalakama dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati, kan repot ya artinya. Akhirnya kita enggak makan, salah, kita makan juga salah. Tahu enggak akhirnya diapain? Ya dikunyah-kunyah aja. Oke, jadi arti kondisi corona ini menurut saya ya kita harus tetap di dalam kondisi yang ya sebisa mungkin ya kita stabil aja, stay aja, ikutin apa yang diberikan atau yang dianjurkan. Habis kita mau berbuat salah, tidak berbuat itu akan salah. Makanya tetap stay home. Oke, itu menurut saya. Nah, Bang, setelah Abang kasih gambaran seperti itu nih, yang jadi pertanyaan saya kedua adalah, Abang kok merasa diuntungkan dengan adanya corona ini? Kan itu sebetulnya orang-orang nggak setuju dengan adanya diuntungkan, bahkan orang pengen buru-buru selesai. Tapi kalau dari gaya bicara Abang, Abang malah pengen 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 lama, bahkan pengen pengen ya pengen lama. Ini kok bisa gitu sih, Bang? Nah, kalau merasa yang merasa diuntungkan atau tidak, saya jelas ini merasa diuntungkan dengan adanya corona. Ini menurut saya, menurut pribadi saya, bukan buat yang lain ya, karena Bang Bobi bertanya kepada saya. Jadi saya menjawab dengan versi saya, tapi jangan ikuti apa yang saya. Tapi karena itu karena emang untuk saya. Jadi kalau memang diuntungkan jelas, saya di sini diuntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya corona ini pertama, maaf ya, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita masing-masing barangkali. Tapi saya diuntungkan. Kenapa? Saya tidak minta sama Bang Bobi, saya juga tidak minta sama siapa itu Dek Fandi atau kepada siapa yang teman-teman lain, mungkin sama Bang Anto, Bang Gareng atau Bang siapa atau teman-teman lain yang di mana di luar sana, Bang Samsul atau siapapun. Saya tidak minta, tapi karena tiba-tiba saya dikasih sembako, artinya saya dikasih rezeki. Nah, dan ketika ada corona ini saya diuntungkan. Kenapa? Karena saya merasa kalau tidak ada corona, saya suka nonton dangdut, suka ke diskotik. Saya banyak berbuat maksiat, tapi dengan ada corona saya tidak nonton dangdut. Maaf ya, saya anti dangdut, enggak. Saya suka buat hal-hal yang enggak bagus di tempat-tempat yang agak-agak gimana gitu. Atau saya ke tempat hal yang negatif. Tapi dengan adanya corona ini, karena semua ditutup, saya jadi tidak melakukan hal-hal negatif. Maka saya merasa diuntungkan. Dari sisi lain saya selalu ada di rumah, saya bersama keluarga. Saya banyak melakukan hal yang baik di rumah bersama anak, bersama istri, bersama keluarga. Artinya saya diuntungkan dengan hal ini. Ini menurut saya mungkin ya baik buat saya, tidak buat kalian jangan ikuti kalau memang nggak baik. Itu menurut saya. Di samping itu ada juga yang sangat menguntungkan buat pribadi saya. Saya selama ini maaf sekali, bukan saya mau sombong, saya begini. Saya dulu nggak pernah yang namanya maaf ya membaca Al-Quran itu agama saya
dengan kitabnya Al-Quran. Saya tidak pernah hatam, tapi dengan adanya corona ini saya tertahan di rumah, saya nggak kemana-mana. Akhirnya maaf sekali saya bisa hatam Al-Quran 2 kali dalam kurun waktu hampir 3 bulan ini. Itu untuk saya diuntungkan dengan hal seperti itu. Jadi jangan ya itu saya ya. Oke. Nah, Bang, sekarang dari kacamata Abang sendiri, sebenarnya corona ini disebabkan oleh apa namanya? Virus beneran, ada juga yang bilang katanya konspirasi atau apalah, bahkan di dunia nyata nih, bahkan teman-teman saya bahkan banyak juga yang bilang ini mah hoax katanya. Dan ini juga atau di kampungan gue biasa aja, bahkan semua kegiatan seperti itu. Nah, buat Abang sendiri gimana nih, Bang nih? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tadi siapa? Bang Bobi ya. Oke, Bang Bobi. Kalau ini dibilang corona ini hoax atau konspirasi, menurut saya terlepas dari konspirasi dari Amerika, Cina, Israel atau manapun, saya tidak peduli dengan itu semua. I don't care. But this my life. Ini hidup saya. Saya lakukan dengan hal sesuai dengan yang ada dengan hidup saya. Jadi terlepas itu ada atau tidak, hoax atau tidak, itu yang penting kita harus menjaga tetap apa yang ada di sekitar kita. Ketika pemerintah mengajarkan untuk kita stay di rumah, ya kita stay di rumah. Kenapa? Karena dari zaman Nabi pun saya pernah dengar di pengajian, kalau ada musibah atau bencana, kita nggak boleh keluar rumah. Ternyata anjuran kita stay di rumah bukan pemerintah, dari zaman Nabi pun kita dianjurkan untuk seperti itu. Jadi terlepas itu hoak, ya kita jalankan aja seperti cuci tangan. Dalam agama kita pun diajarkan anazofatu minal iman. Artinya kebersihan itu daripada iman. Nah, jadi kita harus cuci tangan, kita segala macam. Itu memang udah diajarkan dari dulu. Sekarang kita kan tidak. Bahkan waktu saya kecil dulu, waktu di kampung saya tuh setiap rumah depan rumahnya tuh ada gentong itu isi air. Ketika kita pulang dari mana-mana kita cuci tangan di situ. Kalau mau makan, orang tua kita, baba, emak atau enyak kita marah-marah kalau kita nggak cuci tangan. Nah, sekarang kan enggak, kita dari mana hantam segala macam. Bahkan saya baru dengar lagi, Nabi pun mengajarkan bangun tidur aja kita harus cuci tangan. Kenapa? Soalnya waktu tidur pun tangan kita suka geratilan kemana-mana. Jadi artinya ini kita diajarkan melakukan hidup yang baik. Begitu ya, maaf ya. Itu menurut saya. Sekali lagi jangan diambil hati, ambil jantung sih boleh. Nih pertanyaan terakhir buat saya, buat Abang nih, Bang, dari saya. Nah, sekarang kan kayaknya di detik-detik terakhir kayaknya PSBB udah mulai mau dibuka. Terus kita juga nggak tahu sampai kapan. Menurut Abang sendiri apa yang, ya walaupun saya lihat dari kacamata saya nih dari seorang Abang, kayaknya lebih suka lebih lama adanya corona ini, sedangkan orang-orang pengen buru-buru. Jadi pesan Abang buat semua orang dah, intinya seperti itu, Bang, biar kita ini satu kebijakan, satu obrolan, satu apa namanya, kita ini dalam satu tempat yang sama-sama nyaman, Bang. Oke, gimana, Bang? Pesan saya sekarang intinya gini, kita kembali ke habitat kita, ke habitat kita, ke versi kita, bukan versi, siapa sebenarnya diri kita. Misalnya seorang Dek Pandi, seorang Dek Anto, atau seorang Bang Samsul, atau seorang Pak Naryo, atau bahkan kembali ke diri kita, bahwa kita ini lahir dari mana, kita kembali ke siapa. Ya udah, lakuin yang baik, hal-hal yang baik, jangan ngomongin orang, jangan menjelekkan yang anak, jangan menjelekkan yang ini. Terus ya udah, lakukan yang baik aja, jangan curiga. Kadang-kadang ya dia dapat sembako, kita enggak, air kita iri, kita ini mulai kan penyakit hati kita. Jadi nggak usah, ikhlas aja. Oke, gitu aja. Jadi pesan kita sama-sama kita lakukan yang baik menurut agama kita. Oke, gitu aja. Oke, Bang, terima kasih banget nih. Abang udah nerangin semuanya apa yang ada di pikiran Abang. Ini menurut pikiran Abang ya, bukan pikiran saya, bukan pikiran lain. Tapi jadi ini adalah dari pemikiran Abang sendiri. Saya sih apresiasi aja sama Abang. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, intinya ya, Bang, ya, agar kita semua selamat sampai tujuan. Kayak naik angkot, Bang. Oke, Bang, makasih ya, Bang, ya. Oke, thank you.